Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024 adalah Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yusuf, suami Maria, termasuk keturunan Raja Daud. Walaupun demikian, ia adalah seorang yang sederhana, menjadi seorang tukang kayu biasa di desa Nazaret. Sebagai seorang kepala keluarga, Yusuf menemui banyak kesusahan. Ketika Yesus lahir, mereka terpaksa harus mengungsi ke negeri asing untuk menyelamatkan kanak-kanak Yesus dari kejaran pasukan Herodes. Dalam Injil digambarkan bagaimana Yusuf berulang kali terpaksa menghadapi keadaan yang sulit dan membingungkan. Perayaan Santo Yusuf yang kita peringati hari ini mulai dirayakan sekitar abad ke-8 dan ke-9 dengan latar belakang pemikiran Yusuf sebagai suami seorang yang kudus, yaitu perawan Maria, Bunda Yesus, Putra Allah. Dalam litani Santo Yusuf, Yusuf dilukiskan sebagai pelindung bagi para buruh atau karyawan, keluarga, para perawan, orang-orang sakit dan orang-orang yang telah meninggal. Ia juga dihormati sebagai tokoh doa dan kehidupan rohani, pelindung para fakir miskin, para penguasa, bapak-bapak keluarga, imam-imam dan kaum religius, serta pelindung para peziarah. Santo Yusuf dapat menjadi teladan bagi kita dalam hal kesungguhan dan ketulusan hatinya untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, bab 7, ayat 4-5a, dilanjutkan dengan ayat 12-14a, dan ayat 16. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4, ayat 13, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18 dan ayat 22. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa." Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, "Begitu banyaklah nanti keturunanmu." Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 1 ayat 16 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah merayakan perjanjian. Di mana-mana kita mendengarkan perjanjian. Ada perjanjian tertulis, ada juga perjanjian tidak tertulis. Ada perjanjian untuk bisnis, ada perjanjian untuk jabatan dan lain-lain.
Intinya adalah sebenarnya kita menjalani hidup kita selalu dalam konteks perjanjian. Atau lain kali kita mendengar kata lain, yaitu komitmen. Yang pasti adalah perjanjian atau komitmen itu menyatakan ada sesuatu yang harus dijaga, harus diupayakan untuk mempersembahkan buah-buah kebaikan. Hari ini, sambil kita merayakan Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, bacaan-bacaan kitab suci mengarahkan kita untuk merenungkan tentang perjanjian. Dalam kitab Samuel, kita mendengarkan janji Tuhan yang disampaikan kepada Nathan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Tuhan bicara tentang masa depan, itulah akan mengokohkan kerajaan. Dalam perjanjian selalu ada dua pihak. Dalam perikop yang dirujuk ini, jelaslah ada pihak Tuhan dan ada pihak Nathan, masing-masing sesuai dengan posisi dan kewenangannya. Untuk mengadakan perjanjian, tentu saja ada kondisi atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Dalam konteks perjanjian Allah dengan Abraham, Paulus menegaskan ini. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Paulus bicara tentang kualifikasi atau kualitas orang yang dipilih Allah menjadi mitranya untuk mengikat perjanjian. Berkaitan dengan terpilihnya Abraham untuk menjadi mitra Allah, Paulus menegaskan tentang kualifikasi atau kualitas yang dimiliki oleh Abraham. Iman Abrahamlah yang dilirik oleh Tuhan. Iman itu mengungkapkan kebenaran, yaitu bahwa Abraham sungguh percaya pada Allah dan mempercayakan perjalanan hidup selanjutnya ke dalam penyelenggaraan Allah. Saudara-saudariku terkasih, Santo Yosef menanggapi panggilan dan perutusan Allah baginya untuk menjadi suami Maria, dikuatkan oleh keyakinan akan nilai luhur perjanjian tersebut. Santo Yosef berpegang pada kata-kata malaikat Tuhan. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf dengan penuh iman mengikat diri pada perjanjian itu dan dengan setia, tulus dan taat menepatinya. Karena itu, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Sesudah memahami perjanjian yang mau dibuat Allah dengan Yusuf, dengan penuh iman, Yusuf mengikatkan diri pada perjanjian itu. Yusuf sungguh percaya bahwa kehendak Allah lah yang harus terjadi. Melaksanakan perjanjian dengan setia, tulus dan taat terarah pada pemenuhan atau penggenapan. Apa yang sudah diikat dalam perjanjian harus dilaksanakan. Puncak dari pelaksanaan perjanjian itu tidak lain daripada penggenapan.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Perjanjian harus dijalani sedemikian rupa supaya dapat diakhiri dengan terpenuhinya atau digenapinya perjanjian itu. Mari kita merayakan perjanjian. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.